Ya, pada akhirnya berlaku rumus klasik bahwa batas dari ambisi politik adalah anggaran. Jadi terlihat bahwa Pak Prabowo, Pak Presiden dengan sendirinya harus membatalkan banyak proyek yang menyangkut infrastruktur yang pernah digembar-gemborkan akan dilanjutkan. Dan itu penanda pertama bahwa tidak mungkin Presiden Jokowi akan diiyakan semua permintaannya pada Prabowo. Jadi mantan Presiden Jokowi tentu ia punya semacam kegelisahan juga karena beliau ingin sebetulnya diam-diam mewujudkan legasi dia bahwa IKN itu orang akan ingat sebagai karyanya Jokowi. Tetapi kelihatannya sekarang mungkin IKN itu 50 tahun lagi baru bisa diselesaikan. Kan itu rasionalitas yang harus diperlihatkan pada publik bahwa semua yang dibuat perencanaan oleh Presiden Jokowi itu sebetulnya menelan seluruh hak rakyat untuk memperoleh makan siang gratis, memperoleh pendidikan bermutu, memperoleh kesehatan. Kan bangsa ini ditelantarkan karena ambisi Presiden untuk membangun menara Babel ini nih. IKN itu kan semacam tower atau proyek yang hendak dijadikan kebanggaan Jokowi. Jadi kelihatannya kebanggaan Jokowi itu akan dibatalkan oleh rasionalitas APBN. Jadi Pak Prabowo pasti akan menghentikan itu, bahwa nanti masih ada uang sedikit untuk merawat tanaman yang makin lama makin jadi hutan lagi itu. Tetapi kita mesti pastikan bahwa seluruh ambisi Jokowi akhirnya batal. Terima kasih Bapak Menko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menko, tadi kami melaporkan tentang progres tahap awal yang meliputi pembangunan infrastruktur prasarana untuk bisa dimanfaatkan oleh ASN dan masyarakat lainnya 2025 sampai 2028 tadi. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta yang sudah di groundbreaking sampai September yang lalu sebesar 58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa yang sudah jalan, ada yang sudah selesai, ada yang sedang dalam persiapan desain. Kemudian yang tahap kedua, ini yang paling penting, beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Okay? Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif, jadi kantor-kantor dan huniannya. Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada desain dari Kementerian PUPR, basic desainnya, beliau minta direview lagi. Kemudian kami nanti dengan Kementerian PU bersama IKN akan membentuk tim desain yang nanti bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang kedepannya. Untuk itu, dalam menyelesaikan program dari 25 sampai 2025 sampai 2029 dibutuhkan APBN 48,8 triliun. Okay? Untuk pertama untuk penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif dan ekosistem pendukungnya serta membuka akses menuju IKN kawasan WP2. Karena kita tadi kan WP1 ini ke WP2. Termasuk juga dalam 48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana yang sudah diselesaikan pada tahap awal tadi. Jadi dari Kementerian PU dan Kementerian Perumahan sekarang menyerahkan pada IKN untuk kami kelola dan kami pelihara. Itu dari APBN.
48,8 triliun tadi Bapak Presiden sudah setuju untuk dialokasikan di OIKN untuk menyelesaikan tadi. Di samping itu ada juga program kami dengan kegiatan atau program yang dibiayai melalui KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, sebesar 60,93 triliun yang sudah kami proses sampai dengan feasibility study-nya, yaitu untuk 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak lagi. Oke. Kemudian juga untuk 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan multi utility tunnel sepanjang 138,6 km di kawasan KIPP itu. Ya, selama ini yang dikerjakan kan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Oke. Kemudian juga 1 KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya, yang sekarang sudah ada 50 MW yang kemarin sudah diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian juga kami laporkan groundbreaking yang ke-9, ini kami mohon tadi kami laporkan pada Bapak Presiden untuk kegiatan pembangunan hotel, hunian, retail, dan perkantoran sebesar 6,49 triliun. Dari tadi ada swasta murni, investasi murni, direct investment, KPBU, APBN. Inilah kerjasama yang disampaikan oleh Pak Menko tadi. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, kami juga mendapat masukan dari Pak Menteri Perumahan untuk bisa mengoptimalkan swasta yang sudah melakukan groundbreaking tadi, ya, baik dari 1 sampai 8 maupun nanti yang ke-9 agar juga tidak hanya sekedar groundbreaking, tapi ditindaklanjuti dengan kegiatan pembangunannya. Tadi targetnya 1 tadi bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai ibu kota politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, dari Bisnis Indonesia terkait dengan dampak anggaran IKN yang juga cukup menurun signifikan ya Pak ya, lebih dari 250 triliun dari 2004 ke 2025, dampaknya ke pembangunan IKN ke depannya seperti apa? Apakah akan memperlambat atau enggak? Dan untuk investasi IKN tahun ini ditargetkan berapa ya Pak? Dan rencana groundbreaking sejumlah proyek baru ini kira-kira pastinya jadinya kapan ya Pak? Terima kasih. Kalau tentang anggaran IKN, tadi yang sudah disetujui kan usulan kami 48,8 triliun untuk menyelesaikan tadi pengelolaan prasarana yang sudah dibangun dan yudikatif dan legislatif. Okay? Nah, untuk itu di DIPA murni kita yang awal ada 6,3 triliun, tapi untuk tahun pertama dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif dan pendukung lainnya, kami membutuhkan 8,1 triliun tambahan. Sehingga pada tahun 2025 ini akan ada sekitar 15 triliun di OIKN. Saya kira ini buat kami cukup karena sesuai dengan rencana kami, semua akan kami selesaikan pada 2-3 tahun ke depan dengan 48,8 triliun tadi. Silakan. Ya Pak, saya dari Fatima dari TV One, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi penegasan mengenai ibu kota politik ini maksudnya seperti apa. Kemudian tadi pada saat rapat dengan Presiden, apakah ada pembahasan kapan Presiden akan mulai berkantor di IKN. Kemudian yang terakhir ini mengenai skema investor asing begitu Pak. Ini seperti apa sih sistemnya, apakah ada tim khusus yang bertugas mencari investor asing tersebut, memaparkan mengenai IKN atau seperti apa? Sebenarnya kendalanya apa sih Pak untuk investor asing ini untuk berinvestasi di IKN itu sendiri? Terima kasih. Iya, ibu kota politik artinya kalau saat ini kita masih fokus menuntaskan pembangunan berbagai fasilitas untuk pemerintahan eksekutif, tentu belum lengkap karena syarat pemerintahan itu harus hadir pula lembaga legislatif. Kita berbicara DPR RI, DPD RI, tentu juga MPR RI. Sedangkan untuk lembaga yudikatif juga bukan hanya simbol, tetapi memang itulah kelengkapan utuh dari pemerintahan
di sebuah negara yang demokratis. Oleh karena itu harapan Bapak Presiden adalah ya fokus dulu di sana, sehingga dengan demikian kalau semua sudah berdiri, ketiga fungsi tadi, maka sebetulnya kita sudah bisa menjalankan tugas-tugas, kegiatan-kegiatan politik, baik yang sifatnya harian maupun strategis. Saya persilakan kepada investor. Oke, yang investor. Kalau yang saya kira kalau untuk yang investor, saya kira marketing sudah jalan sejak dulu. Pak Jokowi dan semuanya saya kira sudah berjalan untuk memarketingi gitu ya, memarketingi IKN. Nah ini banyak juga sudah yang menyampaikan LOI-nya. Ini sekarang dengan dengan lebih yakinnya bahwa pemerintah ini akan melanjutkan IKN. Saya kira sekarang sudah banyak. Citadel ini bentar lagi untuk dari Malaysia juga sudah masuk ya. Jadi saya kira Taman Safari juga akan membangun Taman Safari di IKN. Jadi sudah banyak yang sudah mulai masuk ya. Beliau menyampaikan kalau sudah semua lengkap, eksekutif, yudikatif, dan legislatif, beliau pasti akan pindah ke sana. Sudah siap, oke?